saya ingin pulang kampung, saya ingin tinggal di kampung. Begitu anak-anak saya bisa merintis, membantu orang tuanya, begitu bisa memegang perusahaan ini, apalagi bisa lebih baik, saya pilih pulang kampung. Saya kembali ke pertanian. Jadi saya penasaran banyak-banyak hal yang saya penasaran banget tentang Haji Krisna. Bener nggak sih sebetulnya orangnya itu seperti yang diceritain? Dan ternyata apa yang saya dapetin, Haji Krisna itu humble banget. Om Swastiastu, Sobat Haji, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada Yulia, sekarang juga masih bersama Haji Krisna, kita di YouTube channel Krisna Oleh-Oleh Bali tentunya. Dan sekarang posisi sudah berada di Jakarta. Kebetulan sekali nih, Haji memang lagi ada agenda selama beberapa hari di Jakarta dan sekarang mendapat undangan dari salah satu bisa dibilang YouTuber dan coach juga, namanya adalah Coach Yudi Chandra. Katanya penasaran banget nih dengan kisah dari perjalanan Haji Krisna, maka dari itu akan diundang ke podcastnya dan sekarang kita sudah berada di kediaman dari Coach Yudi Chandra. Kira-kira apa aja yang akan dibicarakan dan apakah Sobat Haji juga nantinya bisa mengambil hal-hal dan juga motivasinya? Jadi saksikan Krisna Oleh-Oleh Bali YouTube channel. Ciao. Halo guys, hari ini saya bersama salah satu pengusaha luar biasa, Haji Krisna, owner dari Krisna Oleh-Oleh Bali. Haji, terima kasih banget udah mampir ke rumah saya. Very humble, sangat humble. Saya kaget banget loh, Ajik mau mampir. Terima kasih, Jik. Terima kasih. Kan dekat sama apartemennya. Dekat sama apartemen ya? Iya. Dari Kuningan ke sini, ke Kelapa Gading ya? Kalau nggak macet sih dekat ya. Betul. Kalau macet jauh. Nah, Krisna Oleh-Oleh buat Anda yang pernah ke Bali, pasti udah pernah tahu. Karena bahkan ada yang bicara bahwa kalau mau tahu bisnis di Bali itu bagus apa tidak, dua tempat yang mesti dikunjungin, lihat airport Bali sama Krisna Oleh-Oleh. Betul ya, Cik? Kata orang begitu sih. Kayak gitu. So, Krisna Oleh-Oleh itu berapa banyak cabang sih? Boleh cerita sedikit nggak tentang Krisna Group? Kalau bicara kalau Krisna Oleh-Oleh itu ada 8. Ada 8? Ya, kalau total holding kita ada 32 outlet. 32 outlet? Oh, yang saya tahu hanya satu itu yang besar sekali itu. Krisna Oleh-Oleh ada 8. Ada 8 di Bali. Di mana aja, Cik? Krisna yang pertama 2007 di Denpasar, di namanya Jalan Nusa Indah. Krisna yang kedua Jalan Nusa Kambangan, daerah Denpasar juga, itu bukan daerah pariwisata. Krisna yang ketiga itu ada di Jalan Sunset Road dengan luas 1,4 hektar. Wow. Itu yang paling ramai. Krisna yang keempat itu ada di dekat bandara yang 24 jam. Satu-satunya oleh-oleh yang jadi pionir di seluruh Indonesia yang 24 jam adalah Krisna Bali. 24 jam guys, udah kayak McDonald aja. Nah itu yang Krisna 4, yang Krisna 5 itu ada di Bali Utara dengan luas termasuk wahana itu 10 hektar. Krisna yang ke-6 mana ya? Lupa saya. Krisna yang ke-6 ada di Surabaya. Krisna yang ke-7 ada di Ubud, itu 3 hektar juga, satu-satunya oleh-oleh yang harus melewati pematang sawah, itu luasnya 3 hektar. Krisna yang besar, yang baru, itu yang lantai 4, yang dibilang katanya kalau ke Bali mau lihat tamu rame atau enggak, lihat Krisna dulu. Amat SMP, ada keluarga merekomendasi, udah kamu sekolah di pariwisata aja. Paling enggak kamu tamat bisa kerja di hotel. Nah waktu itu paman kerja di Hotel Bali Beat. Di Hotel Bali Beat, kalau kamu bisa tamat sekolah dari SMA, kamu saya akan mencarikan kerja di Hotel Bali Beat. Ya paling enggak bagian steward, apa itu steward saya nggak tahu. Yang penting udah namanya kerja di hotel waktu itu. Bali itu udah wah. Wah. Di mana kerja di hotel, di mana kerja di Arsop, rasanya udah kaya banget hidup itu.
Karena kita sekolah, itu jalan kakinya lebih parah lagi. Itu 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo melewati perkampungan, pedesaan, dan 3 kuburan. Nah kita 3 kilo satu arah atau bolak-balik? bolak-balik 6 kilo. 6 Per hari? per hari. 6 kilo, bayangkan kita pulang jam 6. Jalan kaki ke rumah itu kan butuh waktu, perjalanan 3 kilo itu kan butuh waktu 1 jam kan. Kita udah jam 7 itu di waktu zaman dulu kan udah masih gelap, udah gelap banget kan. Gelap itu itu. kita ngelewatin 3 kuburan. 3 kuburan? Waktu zaman dulu nggak tahu takut kita. Karena mungkin keadaannya. Tapi kalau sekarang mikir juga gitu jalan kayak gitu. Karena kan kita membawahi karyawan 2.500 karyawan. Kalau dulu udahlah mau pasrah aja udah gitu. Itu hanya akhirnya kita hanya 6 bulan sekolah. Nah di situ lah jam 7 malam orang tua manggil saya bahwa bapak sudah tidak bisa biaya sekolah lagi. Akhirnya kita putuskan tanpa seizin orang tua kita meninggalkan kampung halaman jam 8 pagi. Setelah seizin security, akhirnya saya diizinkan tinggal di pos security. Nah karena saya tinggal di situ, artinya izin sama security, otomatis saya harus punya inisiatif. Sore saya membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Nah setelah itu malam kita harus berpikir nih, saya besok udah makan nih, tapi kalau untuk hari pertama kan saya udah ada buah ya. Jam 12 sampai jam 3 saya nyuci mobil yang ada di parkiran. Mobil yang ada di parkiran itu saya cuci tanpa diminta, atas inisiatif sendiri. Jam 12 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 kita istirahat tidur di pos security dengan beralaskan bantal-bantal. Batako? Iya, cari koran aja susah ya man, itu kan mahal. Kita dengan bantal beralaskan bantal-bantal. Jam 3 sampai jam 7. Jam 7 kita bangun. Tujuannya kan paling dapat upah. Nyamperin yang punya mobil. Nah, begitu jam 7 datang yang punya mobil, saya bilang begini. Om, saya yang cuci mobilnya. Oh, adik yang cuci mobil saya. Iya om. Tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Nah disitulah saya ada kesempatan sekali lagi saya minta maaf om. Tapi kalau om tidak keberatan, izinkanlah saya minta makan di sini. Izinkan saya tinggal di pos security dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, hanya kita diizinkan tinggal di situ. Dan saya tinggal di pos security dengan ukuran 2,5 kali 1,5 selama 2 tahun. Saya nggak pernah bermimpi, saya nggak pernah berpikir mikir uang puluhan juta, apalagi ratusan juta, apalagi miliaran, nggak pernah ada di pikiran saya. Saya hanya di pikiran saya waktu itu keluar dari orang tua, merantau ke Denpasar, saya bisa punya rumah tipe 21, maksimal tipe 45. Itu cita-cita harapan saya. Mudah-mudahan saya bisa punya rumah tipe 21 kalau saya merantau di sini, ya maksimal tipe 45. Saya ingin menunjukkan kepada orang tua saya. Akhirnya semua yang kita boleh dikatakan impian atau cita-citakan, akhirnya Tuhan tuh ngasih yang lebih gitu. Begitu saya pertama buat konveksi, saya udah merasa udah cukup sekali. Karena kan satu-satunya konveksi terbesar waktu itu Siddhartha. Setelah ada konveksi saya namanya Cok Konveksi, malah kedua konveksi ini terbesar. Konveksi ada Siddhartha, ada Cok Konveksi. Bahkan di tahun 2001 ke atas, Siddhartha kalah. Cok Konveksi lah yang lebih besar sampai saat ini ya. Cok Konveksi yang lebih besar dari Siddhartha. Siddhartha kan bos saya, namanya itu roda berputar. Nah tetapi hubungan saya dengan bos saya, dan bos saya selalu ngasih semangat. Nggak apa-apa, kamu harus terus hajar, terus gas ini. Dan jangan lupa berbagi. Dia nggak merasa disaingi atau apa. Hebat ya Siddhartha ya pasti. Artinya kita sulit nyari sosok owner yang kayak beliau. Beliau itu sangat bijaksana. Artinya dia bangga begitu anak buahnya besar. Tapi orang lain kan nggak bangga. Gitu. Nah makanya saya berharap saya punya karyawan 2.500 karyawan. Saya berharap saya nggak ingin punya karyawan kerja lama di Krishna. Kamu kalau selama kamu kerja nggak akan bisa maju. Nah saya berharap kamu harus bisa mandiri gitu. Belajar dari apa yang kamu pengalaman waktu di tempat saya kerja. Gitu. Terus kalau kamu pindah kerja, paling gaji kamu naik lagi 300 atau 500 ribu. Kalau menurut saya sih nggak penting gitu. Gaji sedikit tetapi yang penting hati nyaman gitu. Makanya saya selalu bilang, boleh kalau kamu keluar dari perusahaan saya kerja di tempat lain, kamu harus lebih baik dari Krishna. Jangan. Saya ingin pulang kampung. Saya ingin tinggal di kampung. Begitu anak-anak saya bisa merintis membantu orang tuanya, begitu bisa
memegang perusahaan ini, apalagi bisa lebih baik, saya pilih pulang kampung. Saya kembali ke pertanian. Saya ingin hidupkan desa saya ingin bagaimana kabupaten saya dan bahkan sebali ya bisa saya hidupkan ekonominya. So dari saya dan Aji Krisna, salam miliarder. Oke Sobat Aji, jadi tadi kita sudah sempat menyaksikan ya seperti apa perbincangan dari Coach Yudi Chandra bersama dengan Aji Krisna. Nah tapi kita pengen tahu nih, kenapa sih Coach Yudi ini sampai mengundang Aji Krisna ke sini? Jadi saya penasaran banyak-banyak hal yang saya penasaran banget tentang Aji Krisna. Bener nggak sih sebetulnya orangnya itu seperti yang diceritain? Dan ternyata apa yang saya dapetin, Aji Krisna itu humble banget. Bahkan ketika saya ngundang beliau untuk datang ke rumah saya, ya it's okay gitu. Tadi awalnya saya mikir, aduh kayaknya harus saya jamu di mana atau bagaimana. Tetapi sedangkan di masa pandemi ini kan kita harus jaga ya protokol ya. Dan ketika bahkan kita bertemu, banyak banget pelajaran yang saya dapetin yang out of the box lah intinya. Salah satunya apa nih yang benar-benar membuat Coach, wah ini Aji Krisna ini emang beda atau gimana? Salah satunya itu sabar. Sabar walaupun rugi, sabar walaupun karyawannya mungkin nakal, dan sabar untuk terus berusaha. Wah, kalau boleh kita minta 3 kata untuk Aji Krisna dari Coach Yudi, apa sih yang terpikirkan oleh Coach? 3 kata, yang satu adalah rendah hati, sudah pasti. Kedua adalah sabar. Dan hal yang ketiga, saya melihat beliau itu spiritual. Wah. Tapi bukan hanya spiritual di mulut ya. Karena spiritualisme itu buat saya adalah hubungan antara kita dengan yang di atas. Dan saya melihat Aji adalah seseorang yang spiritual yang mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Dan itu keren banget. Wow, mantap ya. Nah, nanti podcast ini bisa kita tonton di mana nih Coach? Kasih tahu dong ke Sobat Aji. Di channel YouTube Coach Yudi Chandra. Nah, oke, jadi nanti silahkan Sobat Aji untuk di-search, di-subscribe juga ya. Thank you. Coach Yudi Chandra. Dan boleh dong. Ingat ya, untuk subscribe Krisna Oleh-oleh Bali. Sobat Aji, kalau tadi kita udah ngobrol sama coachnya. Nah, sekarang nih yang lebih memberikan motivasinya adalah Aji Krisna. Aji tadi ngomong-ngomong podcast, wah Aji emang suka berbagi banget ya dengan siapapun dan juga ingin memberikan inspirasi Aji ya. Ya kalau Ji kan ngalir aja, kalau ditanya jawab, kalau nggak ditanya nggak jawab. Apapun pertanyaan ya kita sampaikan apa adanya aja. Kita nggak pernah mau berlebihan. Ya sesuai dengan pengalamannya Ji, ngalir aja gitu. Ji nggak mau bercerita melebih-lebihkan gitu. Lebih baik kita bercerita apa yang Ji alami, apa yang Ji kehidupan kesehariannya Ji, itu yang Ji sampaikan. Artinya pertanyaan nggak ada yang salah yang kita jawab gitu. Artinya kalau Ji yang menjawab sesuatu tuh kalau Ji buat berlebihan nanti kalau pas diundang di podcast siapa, konten di siapapun pasti sulit bicaranya, pasti nggak akan nyambung gitu. Artinya ya inilah Ji gitu loh. Nah kebetulan kan pas di Jakarta kita kan memang pas ada cek lab, cek kesehatan, memang selama 4 hari ini Ji memang lebih banyak di apartemen, nggak mau keluar. Tapi kali ini karena rekomendasi dari dokter juga diundang untuk podcast, ya kita datang. Harusnya dia yang datengin kita, tapi inilah Ji malah yang datengin, yang dia yang undang lah Ji yang datang gitu. Karena Ji lebih baik mendatengin daripada didatengin. Apalagi untuk berbagi yang bisa memotivasi Sobat Aji Ji ya. Oke, nah sekarang nih Aji harus istirahat lagi karena masih ada perjalanan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Aji. Jadi ikuti terus Krisna Oleh-oleh Bali YouTube channel. Ade dan Hendra pamit dan juga Aji Krisna.